Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Mas Jaka, kita coba mendengarkan dulu pandangan dari pengamat politik Jayadi Hanan yang sudah terhubung lewat saluran telepon. Mas Jayadi, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Ya, Mas Jayadi, kita melihat fenomena walaupun memang belum dipastikan diumumkan sebagai menteri, merapatnya yang tadinya oposisi ke koalisi. Ada yang mengatakan sekarang ada muncul varian baru, koasisi katanya begitu, koalisi yang berasal dari oposisi katanya begitu, Mas Jayadi. Kalau Anda melihat ini, apakah ada jaminan bahwa yang tadinya menjadi oposisi masuk ke koalisi akan tetap setia menjadi koalisi sepenuhnya? Bagaimana, Mas Jayadi? Ya, nggak ada jaminannya. Nggak ada jaminan? Nggak ada. Yang anggota yang tadinya sudah menjadi anggota koalisi pun banyak yang tidak selalu bersama pemerintah kan. Jadi tidak ada jaminan. Cuma apa yang bisa menjamin ya bagaimana pengelolaan koalisi oleh presiden, jadinya itu yang paling bisa menjamin. Oke, terkait dengan kemungkinan bergabungnya Gerindra, dalam hal ini diwakili oleh Prabowo Subianto dan juga Edi Prabowo ke dalam kabinet Jokowi. Kalau Anda melihat ini sebagai langkah apa sebetulnya, Mas Jayadi? Banyak orang yang masih belum memahami apa yang sedang diusahakan oleh seorang Jokowi, Mas Jayadi. Jadi dari sisi Jokowi mungkin itu untuk menunjukkan bahwa dia bisa merangkul dan melakukan rekonsiliasi sampai tingkat yang tuntas gitu. Kemudian dari sisi PDIP yang sama juga mendukung adalah mungkin ada kekhawatiran jangka panjang ya. Kalau Prabowo berada di oposisi terus-terusan, maka kelompok-kelompok yang selama ini anti dengan Jokowi, anti pemerintah, terutama yang dianggap radikal atau konservatif kanan itu akan terus mengerubunginya. Jadi ini mungkin dalam jangka panjang ada kekhawatiran ideologis juga. Nah, sementara dari sisi Gerindra dan Prabowo, tampaknya memang lebih menguntungkan bagi mereka untuk menjadi bagian dari pemerintahan, terutama untuk konsolidasi menuju 2024. Oh, ini jangka panjang juga berarti ya strateginya ya? Iya, saya kira ya. Baik, berarti kita masih belum tahu juga apakah oposisi ini satu kaki atau dua kaki ke depan begitu, belum tahu juga ya Mas Jayadi ya? Harusnya kalau oposisi ya oposisi saja, nggak boleh dua kaki. Demikian juga koalisi kan. Kalau koalisi aja nggak boleh dua kaki. Tapi fakta bahwa memang anggota koalisi atau anggota oposisi itu kadang-kadang memang tidak 100% menjadi koalisi atau tidak 100% menjadi oposisi. Karena kebijakan-kebijakan tertentu yang mereka tidak bisa dukung sepenuhnya atau tidak bisa ditolak sepenuhnya begitu. Baik, kita lihat berarti nanti perkembangannya. Mas Jayadi Hanan, terima kasih sudah menyempatkan mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Mas Jayadi. Mas Jaka, ada yang mengatakan sekarang muncul varian baru, koasisi katanya, koalisi bekas oposisi. Tapi pertanyaannya kan kembali lagi seperti di dalam editorial, membesarkan anak macan, atau ini macan yang sudah matang begitu, atau seperti apa ini? Benar-benar akan bisa membuat pemerintahan berjalan stabil, program-program pembangunannya berjalan dengan benar, atau jangan-jangan nanti di tengah jalan ya seperti tadi lagi, tergantung situasi. Kalau ketika menguntungkan, kita dukung, tapi kalau ketika ada kepentingan partai yang terugikan, ya kita lawan juga walaupun kita ada di dalam kabinet. Bagaimana? Ya, kalau dari sisi politik ya, politik kebangsaan kita mungkin ada bagusnya ketika Pak Jokowi merangkul Pak Prabowo, artinya mungkin bisa menurunkan tensi politik hingga 5 tahun ke depan. Tetapi kalau kita lihat dari sudut pandang demokrasi, saya pikir ini tidak bagus. Artinya ini tidak menyehatkan demokrasi, bahkan membuat demokrasi kita sakit. Karena apa? Karena demokrasi akan berjalan dengan baik, dengan secara substansial, tidak hanya sekedar demokrasian ketika ada oposisi dan koalisi pemerintah. Kalau hanya ada koalisi sementara oposisinya sangat lemah, ya
sebenarnya akan membuat demokrasi kita ya mati suri sebenarnya. Karena kan oposisi itu kan selalu melekat dalam demokrasi. Dimanapun negara demokrasi itu pasti ada oposisi. Meskipun yang membedakan kalau di Inggris itu ada oposisi struktural, di Amerika juga oposisi struktural. Ya? Kalau di kita sebenarnya secara struktural tidak ada oposisi, tetapi secara fungsional, terutama sejak reformasi itu faktanya ada. Bahkan ketika demokrasi Orde Lama, ketika awal-awal Pak Presiden Soekarno menjabat, itu jelas sekali ada oposisi. Ada Masumi ketika itu, kemudian juga ada ada Murba. Kemudian ketika demokrasi terpimpin diterapkan oleh Pak Bung Karno, oposisi dimatikan. Di Orde Baru jelas oposisi tidak ada. Di era reformasi sebenarnya kita berharap oposisi tumbuh, dan itu sudah mulai ditunjukkan terutama ketika 2 periode Pak SBY menjabat. PDIP jelas sekali selama 10 tahun menempatkan posisi secara tegas sebagai oposisi. Dia selalu mengkritik kebijakan pemerintah. Kemudian juga ketika Pak Jokowi periode pertama juga ada posisi, bahkan ketika itu ada KMP meskipun kemudian pelan tapi pasti rontok. Dan kita berharap meskipun selama ini oposisi juga cenderung tidak konstruktif, tetapi ada kecenderungan yang penting asal beda, tetapi itu tetap kita butuhkan. Kita harus belajar bahwa kita butuh penyeimbang, kita butuh pengontrol agar pemerintah itu tidak menjadi diktator. Kita butuh penyeimbang agar kekuasaan itu tidak menyimpang, dan kita berharap dalam diri Gerindra mereka bisa tetap bertahan di barisan yang di luar pemerintah bersama PAN, bersama PKS, atau bersama Demokrat, tetapi akhirnya Gerindra sudah hampir pasti akan bergabung ke pemerintah. Ada 2 pertanyaan Mas Jaka. Yang pertama, sekarang kan tetap masih ada satu partai yang kemungkinan akan tetap di luar kabinet, di luar pemerintahan, itu PKS. Apakah PKS saja tidak cukup sebagai oposisi? Ya sangat tidak cukup. Bahkan kalau toh ada Demokrat dan PAN, itu saya pikir juga masih terlalu kecil. Paling sekitar 25% dari... Itu hitung-hitungan kursi begitu ya? Iya. Kan semakin banyak kursi oposisi di parlemen, mereka juga punya posisi tawar yang semakin tinggi untuk mengkritisi kebijakan pemerintah yang dianggap menyimpang. Tadinya saya pikir begini, apakah memang harus direpresentasikan dengan jumlah kursi? Kalau misalnya kursinya pun tidak terlalu banyak, tapi kalau bersuara dengan baik kan rakyat bisa mendukung juga. Iya, dari sisi dukungan rakyat mungkin, tapi kan dari sisi kebijakan kan sulit untuk mengubah kebijakan yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Karena semua ditentukan di parlemen. Iya, semua kan ditentukan di parlemen. Ketika oposisi itu kuat, tapi tidak boleh juga lebih kuat daripada pemerintah, karena itu pembangunan tidak akan jalan. Oke, pertanyaan yang kedua begini, ketika ada oposisi di pemilu presiden yang masuk ke koalisi atau kabinet pemerintah, apakah memang itu pasti tidak bisa tetap bersikap kritis? Karena kan dikatakan adalah koalisi kritis katanya begitu. Ya, saya pikir sebenarnya kan hanya ada satu pilihan ketika partai politik itu sudah memutuskan untuk bergabung dengan koalisi pemerintah. Pilihannya satu, dia harus mendukung pemerintah. Apapun yang terjadi? Apapun yang terjadi. Kalau toh dia mengkritisi, dia harus mengkritisi di dalam. Tapi begitu sudah ada menjadi kebijakan yang sudah semua diketahui publik, itu harus mendukung dengan apapun resikonya. Beda dengan partai oposisi, mereka punya 2 pilihan. Mereka bisa mendukung kebijakan pemerintah ketika mereka menganggap kebijakan itu baik, tapi mereka juga bisa mengkritik atau menentang kebijakan pemerintah ketika mereka menganggap kebijakan itu tidak baik. Tapi kan pernah ada contohnya Mas Jaka, bahwa di pemerintahan sebelumnya, pemerintahan Pak SBY ada kita katakan, waktu itu ada Partai Amanat Nasional sebagai koalisi. Di kabinet tetap ada, tetap mendukung pemerintah, tetapi ketika membahas di parlemen, fraksi PAN waktu itu sering sekali berbeda pendapat. Bukankah itu boleh juga dilakukan? Ya, boleh sih boleh, tapi dari sisi etika ya sangat tidak dibenarkan dalam etika politik. Dan waktu Pak SBY kan jelas sekali 2013 itu PKS dia berada di pemerintahan, tapi dia menentang kebijakan penaikan harga BBM. Kan katanya politik itu cair, boleh dong di kabinet A, di parlemen wakilnya mengatakan B atau bahkan minus A, boleh Mas Jaka? Iya, secair-cairnya politik, saya pikir kan ada koridor etika. Buat apa politik kalau tanpa etika ya akhirnya tidak karu-karuan. Politik kita masih tetap ada pakem ya?
Saya kalau melihat politik kita melihat, wah ini kelihatannya pakemnya ini ada satu, tapi tanpa pakem, maksudnya begitu. Bagaimana? Ya, mudah-mudahan para politikus kita ke depannya akan lebih beretika. Ya kan, mereka betul bahwa politik itu cair, bisa hari ini bisa jadi kawan, besok lawan, begitu juga besoknya lagi bisa kembali menjadi kawan. Tetapi kan itu kan pendidikan yang buruk bagi rakyat kan. Rakyat butuh pendidikan yang bagus, pendidikan politik yang mencerahkan, tidak mengapurkan, dan salah satunya berpegang teguh pada etika. Ya. Kalau kita melihat perjalanan ke depan, ini memang kan belum pasti ya. Sudah pasti, kita tadi bicara sudah ada contoh, sudah pakai baju begitu, bahkan tinggal dilantik batal jadi menteri. Nah, tapi katakanlah asumsikan sudah masuk begitu ya, oposisi ke dalam kabinet. Apakah kemudian kita bisa membantu dalam tanda petik yang tadinya oposisi ini benar-benar menjadi koalisi yang benar begitu loh? Ya itu tergantung presiden ya. Artinya kan presiden sebagai pemimpin koalisi dia punya hak penuh untuk menegur anggota koalisi yang tidak sejalan dengan pemerintah kalau perlu. Kalau kemarin kita dalam pidato, setelah pidato pelantikan itu kan Pak Jokowi tegas-tegas dia tidak akan memberikan ampun kepada menteri-menteri yang menurutnya tidak bekerja dengan serius atau yang dalam tanda kutip tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah. Masalahnya apa iya berani begitu untuk menteri-menteri yang adalah partai oposisi tadinya, bahkan pemimpinnya Mas Jaka. Tapi kita akan bahas setelah jeda. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Mas Jaka, sebelum kita lanjutkan diskusi, kita akan mendengarkan dulu pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Aceh Tengah, Pak Mauhalizar. Pak Mauhalizar, selamat pagi Pak. Selamat pagi Leo. Selamat pagi Pak Mauhalizar. Silakan Pak, pendapat Anda bagaimana Pak? Ekspektasi dan mimpi-mimpi besar Jokowi tentang Indonesia yang berkemajuan belum keseluruhannya terrealisasi di periode pertama. Untuk mewujudkan obsesi itu, Jokowi membutuhkan kabinet yang hebat, yang kuat, berani, dan cepat. Jadi sesuai dengan janji beliau yang akan memperkenalkan calon menterinya saat pelantikan, show pertama yang muncul sebagai anak mudanya ternyata Mahfud MD. Wow, ini luar biasa. Mahfud MD ini kan tidak ada lagi hal yang bisa kita komentari. Dia itu sudah sangat komplit. Tentu akan banyak kontribusi positif terhadap Jokowi Ma'ruf, terhadap stabilisasi kerukunan kabinet nantinya, dan terhadap negara. Berikutnya ada nama-nama profesional besar bertaraf internasional yang tentu sangat disesuaikan dengan kebutuhan pencapaian mimpi besar Jokowi. Selanjutnya sebagai closing, Jokowi mendemonstrasikan suatu pertunjukan spektakuler dengan mengundang sahabat sejatinya, yaitu Prabowo Subianto. Kita ambil nilai positifnya saja lah. Antara Jokowi dan Prabowo itu kan dua orang bersahabat karib yang telah puluhan tahun, baik di Kalimantan maupun di Aceh Tengah. Selama 5 tahun mereka berdua di Aceh Tengah. Antara mereka berdua itu sebenarnya bukan kompetitor, bukan rival sejati. Tetapi off the record, mereka berdua adalah sahabat. Jadi pertimbangan Jokowi mengangkat siapapun dan diposisikan di sektor manapun, itu tentunya sudah melalui analisis dan hitung-hitungan yang cermat. Baik. Terima kasih Pak Mauhalizar di Aceh Tengah. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Mauhalizar ada Pak Bambang Saptono di Surakarta, Jawa Tengah. Pak Bambang, selamat pagi. Ya, baik. Selamat pagi Metro TV dan selamat pagi bangsa Indonesia. Selamat pagi. Silakan Pak Bambang. Baik, Mas Leo. Oposisi dua kaki, yang penting dapat menteri. Maksudnya Pak Bambang menambahi begitu ya? Bukan saya loh. Baik, begini Mas, begini. Janji Bapak Presiden Jokowi untuk mengenalkan para menterinya sehari pasca pelantikannya sudah ditepati. Dan yang menarik adalah munculnya Bapak Prabowo Subianto pada pengenalan menteri tersebut, di mana
beliau ini merupakan mantan capres atau rivalnya Bapak Jokowi dalam Pilpres 2019. Kami sebagai rakyat dan sebagai pendukung capres Jokowi sangat mengapresiasi atas kekompakan dan kemesraan Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo saat ini. Ibarat bagai panas tahun yang sudah dihapuskan dengan hujan sehari, di mana beliau berdua ini telah mampu menyejukkan ketegangan politik dan telah menguatkan stabilitas nasional. Kami menilai, Mas, bahwa Bapak Prabowo ini salah satu putra terbaik bangsa yang memiliki jiwa kesatria, berintegritas, dan gentleman. Sehingga apabila berkoalisi dengan pemerintah, dijamin tidak akan oposisi dua kaki yang penting dapat menteri, akan tetapi tetap justru menjadi sebuah koalisi yang sejati. Kita tidak perlu khawatir dengan koalisi oposisi pemerintah ke depan. Walau koalisi gemuk tapi tetap sehat, dan walau oposisi kurus tapi konsisten. Selain itu Presiden Jokowi sudah berjanji akan siap mencopot menterinya kapanpun juga demi suksesnya pemerintahan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bambang di Surakarta, Jawa Tengah. Di belakang Pak Bambang ada Pak Nugroho di Jakarta. Pak Nugroho, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Jaka, selamat pagi Bung Leonard, selamat pagi Indonesia. Ini menarik. Oposisi itu dalam teori demokrasi itu adalah di luar pemerintahan untuk mengontrol. Ini dikotominya adalah penguasa dan oposisi. Nanti boleh gantian. Tetapi katanya dalam demokrasi Pancasila itu kan tidak ada oposisi. Ini prakteknya gimana belum juga kelihatan. Tapi kalau kita melihat seperti ini adalah satu eksperimen yang berani dari Presiden Jokowi. Eksperimen luar biasa itu. Karena apa? Jangankan yang kemarin menentang, yang kemarin mendukung aja ketika pemerintah bisa berbalik seperti zaman SBY. Jadi ini adalah teori kemungkinan. Dalam hal ini tidak salah, tetapi juga belum tentu benar. Jadi ada keberanian yang luar biasa dari Pak Jokowi untuk mendahulukan kepentingan bangsa, sehingga Pak Prabowo juga masuk di situ. Nah, ujiannya adalah apakah benar-benar mereka ini mendahulukan kepentingan bangsa. Kalau nanti dua kaki dalam pelaksanaannya, ya itu akan merugikan semua. Baik. Ini Itu yang harus dijaga ya. Terima kasih Pak Nugroho di Jakarta. Di belakang Pak Nugroho ada Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Pak Vence, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Pak Jaka. Selamat pagi. Silakan Pak Vence, singkat padat Pak. Jadi begini Bung Leo. Saya kadang-kadang ketawa melihat kondisi real yang terjadi di dunia politik bangsa kita. Kok tiba-tiba saja yang tadinya oposisi dengan semangat kampanyenya menghina, memberikan berita yang hoax terhadap lawan politik, nah sekarang ujung-ujungnya menyatu. Nah, yang jadi persoalan, saya setuju dan agak tidak setuju juga tadi kata Pak Bambang. Sebetulnya begini, namanya oposisi kan itu musuh, kata kasarnya. Tetapi lawan, kalau sekarang sudah diajak, sudah lawan ya betul. Tetapi kalau sekarang sudah ajak, saya takutnya bahwa pada perjalanan ini ketika oposisi itu diberikan oleh Jokowi suatu posisi jabatan yang strategis, ini bisa jadi batu sandungan loh. Ya, bisa saja taringnya dipertajam untuk memakan mangsa kembali. Nah ini kan oposisi maksudnya, karena betul tadi kata Pak Jaka, dalam budaya politik tidak ada yang kawan sejati dan tidak ada musuh yang abadi. Yang ada adalah kepentingan. Nah saya takutnya kepentingan kelompok, kepentingan pribadi terjadi dalam perjalanan ini. Itu saja barangkali Bung Leo. Terima kasih. Selamat pagi Metro TV. Selamat pagi, terima kasih Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Pemirsa, ada yang memahami, ada yang khawatir. Terakhir Pak Vence, ada yang bilang Pak Nugroho tadi ini adalah eksperimen luar biasa. Bagaimana Mas Jaka? Ya, kalau sekali lagi kalau dari sisi politik kita secara umum bagus lah, artinya bisa meninggikan situasi, bisa menyatukan lagi bangsa meskipun tidak semuanya, karena banyak juga yang menentang baik itu dari pendukungnya Pak Prabowo juga pendukungnya Pak Jokowi juga terkait dengan masuknya Gerindra itu kan banyak juga pendukungnya Pak Jokowi yang mempertanyakan dan tidak setuju. Bahkan dalam survei terakhir yang dilakukan oleh Parameter kalau tidak salah itu menunjukkan ya mereka berharap
Mereka menolak Gerindra masuk ke koalisi itu sekitar 40%. Yang setuju hanya sekitar 30-an lah. Artinya mereka berharap bahwa Gerindra itu tetap berdiri sebagai oposisi, sebagai pengontrol pemerintah, sebagai penyeimbang pemerintah, sehingga pemerintahan itu berjalan di rel yang benar. Tetapi ketika mereka sudah bergabung dengan koalisi, ya kita agak khawatir nanti oposisi akan semakin lemah. Kalau tadi Pak Vencer juga mengkhawatirkan nanti akan menjadi batu sandungan. Ini bukan kekhawatiran yang kosong, yang mengada-ada menurut saya, karena faktanya sudah pernah ada. Tadi kita sebutkan ketika 2013 PKS justru menentang kebijakan Pak SBY, kemudian juga 2017 PAN yang sebenarnya datang belakangan bergabung dengan koalisi juga tidak setuju dengan Perpu Ormas dan RUU Pemilu. Padahal ketika partai politik sudah menyatakan sikapnya, sudah menyatakan berdiri di koalisi, ya apapun dia harus mendukung kebijakan pemerintah. Pertanyaannya tadi kembali lagi Mas Jaka, iya sih Pak Jokowi sudah bilang kalau tidak becus menterinya dia akan copot. Tapi kalau misalnya itu yang tidak becus misalnya adalah orang yang tadinya berseberangan dan dari partai yang menjadi lawannya, apa iya semudah itu akan melakukan tindakan itu? Tapi kita akan bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Jaka, memang sekali lagi kita berbicara ini dalam posisi menghormati hak istimewa Presiden, hak prerogatif untuk memilih menterinya. Tetapi pertanyaan saya, kembali saya tanyakan, apakah ia kemudian kontrol itu termasuk dengan ancaman akan memecat menteri yang tidak becus bisa dilaksanakan oleh seorang Presiden Joko Widodo kepada menteri yang berasal dari partai yang tadinya adalah oposisi? Ya kalau kita lihat pengalaman kemarin, ya belum ada ketegasan itu ya ketika di periode PAN, 1 ya? Ya periode 1 kan beberapa kali banyak yang meminta agar menteri dari PAN untuk diberhentikan, faktanya juga tidak kan. Artinya sebenarnya kan menteri kan semua berada di bawah kendali Presiden. Artinya ketika menteri atau latar belakang partai politiknya tidak mendukung program-program Presiden, ya seharusnya Presiden berani bersikap. Kalau kita lihat janjinya Presiden setelah pelantikan kemarin, semestinya nanti betul-betul dia berani ketika ada menteri yang tidak bekerja sesuai dengan target yang dia berikan, tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan visi misi yang dia tetapkan, ya dari latar belakang apapun, apakah itu dari kalangan profesional atau dari partai politik, harus berani bersikap tegas. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita bisa memastikan bahwa oposisi atau orang yang tadinya berasal dari partai oposisi masuk ke dalam kabinet menjadi koalisi itu benar-benar bisa konsisten, Mas Jaka. Karena tadi Mas Jayadi Hanan mengatakan tidak ada jaminan. Lah kalau kayak begitu kan ini bukan juga kemudian kan tujuannya begini, merangkul semua orang, semua pihak supaya kabinet atau pemerintahan itu stabil dan kuat 5 tahun aman terus. Tapi kalau tidak ada jaminan, untuk apa? Ya dalam politik itu memang tidak ada jaminan ya. Tapi sekali lagi bagaimana bisa memastikan itu, ya Presiden. Kan mereka kan dalam undang-undang dasar itu kan jelas Presiden itu berhak mengangkat dan memberhentikan. Tidak boleh ada lembaga lain, dan itu punya kewenangan yang luar biasa besar Presiden. Artinya dia harus berani menunjukkan bahwa semua pembantunya itu harus bekerja sesuai dengan target dan visi misi yang sudah ditetapkan. Kalau kita lihat kan tidak ada visi misi menteri, yang ada visi misi Presiden. Artinya menteri tidak boleh berjalan sendiri-sendiri dengan program sendiri-sendiri, tetapi program yang dia tetapkan itu harus mendukung kebijakan Presiden. Karena dia pembantu Presiden. Karena dia pembantu. Dan kalau kita lihat target 2000 sampai 2024 ini kan cukup besar kan, arahnya ke 2045 ya ketika kita berusia genap 1 abad.
kan Presiden juga akan menanamkan pondasi-pondasi agar nanti di 2045 itu kita betul-betul menjadi negara maju dengan pendapatan per kapita sampai 27 juta per bulan per bulan. Sekarang kan baru sekitar 4,5 kalau tidak salah. Dan itu sebuah sasaran yang tidak ringan, sebuah mimpi yang harus betul-betul kita wujudkan dengan kerja ekstra keras, dan salah satunya itu harus memastikan bahwa menteri-menteri itu bekerja on the track sesuai dengan visi misi Presiden dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Kalau semua partai politik, hampir semua partai politik masuk ke kabinet, lalu kemudian yang melaksanakan fungsi oposisi itu siapa? Ya akhirnya rakyat. Artinya nanti parlemen jalanan. Ya ini yang berbahaya ketika tidak ada oposisi di parlemen, nanti pemerintah itu berhadapan langsung dengan rakyat head to head. Dan ini dalam dunia politik justru akan membahayakan daripada pemerintah itu head to head dengan parlemen, karena mereka kalau head to head dengan parlemen, mereka kan secara struktural juga dibenarkan oleh undang-undang. Secara konstitusional memang itu caranya. Meskipun demonstrasi unjuk rasa juga dibenarkan, tetapi kan potensi untuk lebih menggoyang stabilitas politik kan lebih besar daripada dengan parlemen. Dan makanya kita sering kali mengingatkan dalam demokrasi itu harus menyisakan oposisi yang juga kuat. Kalau oposisi lemah atau dilemahkan itu berbahaya bagi demokrasi. Semoga itu dipertimbangkan betul-betul dan dilaksanakan. Tapi kita sekali lagi menghormati hak istimewa atau hak prerogatif dari Presiden. Mas Jaka Budi Santosa, terima kasih sudah di sini. Sama-sama. Selamat pagi. Selamat pagi. Pemirsa, belajar dari pengalaman sebelumnya, tidak jarang ada partai di koalisi pemerintah justru berbeda sikap dengan pemerintah. Manuver partai itu semakin menguat mendekati pemilu karena setiap partai berusaha menarik dukungan publik. Karena itu harus dipastikan bahwa bergabungnya mantan rival ke koalisi pemerintahan didahului dengan gentleman agreement agar senantiasa menjaga etika sebagai anggota koalisi. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi.